Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin. Kali ini kita akan membahas tentang sahamnya ab atau bapak, bapaknya mayit. Berapa sahamnya ab, bapaknya mayit itu? Bapaknya mayit akan mendapatkan 1/6 dari harta tarikat mayit, 1/6 dari harta tinggalan mayit idza kana ma'al ibni, ketika bapak tersebut itu bersama dengan anak laki-lakinya mayit. Ketika si mayit memiliki anak laki-laki, maka bapaknya mayit nanti akan dapat berapa? 1/6. Atau ibin cucu mayit, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya mayit. Cucu laki-laki dari anak laki-lakinya mayit. Maka si ab, bapaknya mayit itu akan mendapatkan 1/6 atau ke bawah cicitnya ya, tapi harus dari jalur laki-laki ya, dapat 1/6. Nah, kalau bersama anak perempuan bagaimana? Di sana ada anak perempuannya mayit. Ada anak perempuannya mayit. Si mayit memiliki anak perempuan. Maka selama si mayit memiliki anak perempuan, nanti bapaknya mayit akan mendapatkan 1/6 plus asobah. 1/6 itu fardu, jatah khusus yang sudah ditentukan oleh Allah. Asobah itu nanti kalau ada sisa harta tarikat, langsung diberikan kepada bapaknya mayit. Ketika bapaknya mayit itu bersama dengan anaknya mayit yang perempuan, maka bapak itu akan mendapatkan 1/6 plus asobah. Dan ketika mayit tidak memiliki anak sama sekali, tidak memiliki cucu sama sekali, tidak ada anak turunnya, maka bapaknya mayit akan mendapatkan asobah, sisa daripada harta fardu, diberikan semua kepada bapaknya mayit. Nah, apakah bapak itu bisa termahjub, terhajab, terhalang? Tidak. Bapak itu sama sekali tidak bisa terhalang, sama sebagaimana ibin, anak laki-lakinya mayit, ataupun binit, anak perempuannya mayit. Si bapak, ibu itu tidak bisa terhalang. Jadi bagiannya itu ada 3, ada 1/6 saja, ada 1/6 plus asobah, dan ada asobah saja. 1/6 ketika si mayit memiliki anak laki-laki, 1/6 plus asobah ketika bersama dengan anak perempuan, dan asobah ketika si mayit tidak memiliki anak cucu, nggak memiliki anak turun. Semoga bisa difahami. Oke, berikutnya nih jad, kakek. Kakek itu yang bisa mewaris hanya kakek dari jalurnya bapak ya. Kakek dari jalurnya ibu itu tidak bisa mewaris. Ya, ini jad yang dimaksud adalah kakek dari jalur bapak. Sama seperti ab tadi ya. Kakek ketika bersama dengan anak laki-laki, anaknya mayit yang laki-laki, maka akan dapat 1/6. Ketika bersama dengan anak perempuan, maka kakek dapat 1/6 plus asobah. Ketika si mayit tidak memiliki anak turun sama sekali, maka dapatnya asobah. Dan si kakek ini bisa mahjub, bisa terhajab, bisa terhalang. Yang menghalangi dia, yang menghajab si kakek ini, itu adalah ab, bapaknya mayit. Ketika bapaknya mayit masih hidup, kakeknya mayit masih ada dari jalur bapak, maka si kakek dari jalur bapak tidak dapat, karena dia itu mahjub dengan bapak. Atau yang kedua, si kakek ini termahjub dengan kakek yang lebih dekat ke mayit.
Ada kakek tingkatan pertama, kakek tingkatan kedua. Dua-duanya masih hidup. Bapaknya mayit sudah meninggal. Maka yang dapat warisan yang mana? Yang tingkatan pertama. Nah, tingkatan kedua dapat tidak? Tidak dapat. Kenapa? Karena yang kakek tingkatan kedua terhalang oleh kakek tingkatan pertama. Insya Allah bisa dipaham, nanti tinggal kita praktik-praktik saja. Kalau kita lupa, kembali lagi ke tabel, kita lihat tabel lagi, gitu ya. Semoga bisa difaham. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.